memoles citra Anies Baswedan. Belum lama ini, Lembaga Indonesia Political Opinion (IPO) merilis hasil survei yang dilakukannya. Survei yang digelar pada 9 November hingga 2 Desember itu bertujuan mengukur tingkat elektabilitas tokoh yang digadang-gadang sebagai calon presiden pada kontestasi politik 2024 mendatang. Hasilnya mengejutkan dan bahkan mencengangkan. Nama Anies Baswedan yang dalam beberapa survei berada di bawah Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto menyodok di posisi pertama. Presentasinya pun bikin publik terbelalak jika dalam beberapa survei elektabilitas Anies bahkan tidak menyentuh angka 2 digit. Dalam survei IPO, Gubernur DKI Jakarta itu meraih angka 21,3%, disusul Prabowo Subianto di kisaran 13,8% dan Ganjar Pranowo dengan tingkat elektabilitas 11,6%. Siapapun IPO dan apa tujuannya di balik penyelenggaraan survei capres ini, tapi yang jelas hasil yang dipaparkannya benar-benar membingungkan dan seolah mengangkangi nalar publik. Survei ini digelar di saat Jakarta dan Gubernur Anies Baswedan sedang disorot karena berbagai persoalan pelik. Pertama, citra Anies sedang buruk oleh polemik dan kontroversi penyelenggaraan ajang balap mobil listrik Formula E. Boleh dibilang masalah Formula E ini begitu karut-marut, kompleks, dan complicated. Mulai dari masalah anggaran yang diduga berpotensi adanya penyimpangan hingga lokasi penyelenggaraan yang sampai saat ini belum jelas keberadaannya. Polemik Formula E pun sudah bukan sekedar adu syaraf lagi di ruang publik. Sebaliknya persoalan itu sudah dibidik KPK karena diduga terjadi penyimpangan penggunaan anggaran yang jumlahnya cukup fantastis. Isu transparansi penggunaan anggaran di balik rencana presisius ajang ini pun menjadi isu yang sensitif dan mencabik-cabik citra seorang Anies Baswedan. Belakangan, Formula E juga menebar aroma politis dengan ikut campurnya sejumlah politisi, mulai dari Ketua MPR Bambang Susatyo hingga Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Syahroni. Semua ini terang benderang menjadi simpul yang sangat jelas tentang impotensia Anies dalam mengeksekusi program dan rencana kerjanya sendiri. Kedua, survei IPO digelar di saat Anies juga mendapat hujan kritik terkait program pengendalian banjir dengan membangun drainase vertikal berupa sumur resapan. Ada ratusan sumur resapan yang rencananya akan dibuat di sejumlah titik rawan banjir di Jakarta. Faktanya, alih-alih mengatasi banjir, pembangunan sumur resapan itu justru menimbulkan persoalan baru. Di beberapa titik, galian sumur merusak infrastruktur lain seperti jalan dan trotoar. Fungsi sumur resapan itu juga dianggap tidak efektif karena tidak terhubung dengan drainase bawah tanah sebagaimana konsep sumur resapan di sejumlah negara. Jadi, sumur itu tidak lebih dari lubang penampung air dan tentunya dengan kapasitas terbatas. Diduga, sumur-sumur resapan ini dibangun Anies hanya untuk mengalihkan perhatian atau sorotan publik dari program naturalisasi sungai yang dijanjikan Anies pada masa kampanye dulu. Menurut informasi, program naturalisasi yang digembar-gemborkan Anies gagal total karena prosentasi pencapaiannya tidak sampai 2 digit. Tapi Anies tidak mau disalahkan dalam silang sengkarut sumur resapan ini. Di depan media, ia melempar kesalahan dan tanggung jawab kepada para kontraktor yang menggarap proyek ini. Anies seolah tidak sadar bahwa sikap seperti ini justru semakin menjustifikasi betapa semerawutnya proses pembangunan Jakarta di tangan seorang gubernur bernama Anies Baswedan. Bagaimana bisa proyek strategis pengentasan masalah banjir di DKI diserahkan kepada kontraktor yang tidak kompeten? Bagaimana bisa sebuah proyek yang pengerjaannya masif bisa jatuh ke tangan kontraktor dengan kualitas kerja seperti yang terjadi pada sumur resapan itu?
Harus diakui, proyek ini sudah salah desain. Tidak ada grand design di balik pengerjaan sumur-sumur ini. Sumur yang dibiayai dengan nilai puluhan juta per lubang ini tidak lebih dari sekedar lubang. That's it. Apakah itu bisa mengatasi banjir? Absolutely no. Ketiga, survei IPO digelar di saat DKI sedang disorot terkait dana hibah yang diberikan kepada kelompok, organisasi, dan bahkan individu yang dinilai tidak tepat sasar dan tidak efektif. Dana hibah bertujuan membangun partisipasi masyarakat di luar birokrasi untuk membangun sebuah wilayah administrasi. Dana yang diambil dari anggaran belanja dan pendapatan daerah atau APBD itu harus diberikan dengan tujuan memperluas jangkauan pembangunan wilayah dan sumber daya manusianya. Jadi, meskipun diberikan kepada elemen masyarakat tertentu, tapi kegunaannya haruslah untuk hajat hidup orang banyak. Tapi apa yang sudah didapat masyarakat DKI dengan dana 60 miliar yang diberikan kepada istri Anies Baswedan selaku Bunda PAUD? Kontribusi apa yang diberikan Majelis Ulama Indonesia MUI untuk masyarakat DKI Jakarta dengan dana hibah senilai 10,6 miliar yang diberikan Pemda kepada lembaga ini? Hanya Anies dan organisasi-organisasi serta individu-individu itu yang tahu.